Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antar Jilani Putra. Di sini ada teman saya Muhammad Abdul Gofur dan di sini satu lagi ada Dani Hidayat. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan The Karuskuntuker atau KKT condition untuk masalah optimasi yang memiliki kendala. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertiannya. Jadi pengertian KKT condition adalah seperangkat syarat matematika yang digunakan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi apakah suatu titik merupakan solusi yang optimal. Lalu yang kedua, memverifikasi optimalitas dalam nonlinear programming, terutama jika masalah tersebut memiliki kendala atau constraint. Nah, lalu bentuk umum dari nonlinear programming yang dibahas untuk n variable yaitu maximize fx bar dengan x bar sama dengan x1, x2 hingga xn dengan kendala atau constraint g1 x bar kurang dari sama dengan b1 sehingga gn x bar kurang dari sama dengan bm. Nah, semua kendala atau constraint tadi harus kurang dari atau sama dengan. Nah, jika kendalanya berbentuk hx bar lebih dari sama dengan b, maka itu perlu diubah menjadi minus hx bar kurang dari sama dengan minus b. Nah, jika kendalanya hx bar sama dengan, maka kendala itu menjadi dua, yaitu hx bar kurang dari sama dengan b dan minus hx bar kurang dari sama dengan minus b. Terutama tujuannya agar semua kendala bisa dianalisis menjadi metode yang sama seperti pada kondisi KKT. Nah, ide metode dari KKT condition ini adalah untuk menyediakan serangkaian kondisi yang diperlukan atau necessary condition yang harus dipenuhi oleh sebuah solusi agar dapat menjadi solusi yang optimal tadi yang sudah disebutkan untuk masalah nonlinear programming yang memiliki constraint atau kendala. Nah, metode ini tidak selalu bertujuan untuk menemukan solusinya secara langsung, melainkan berfungsi untuk alat verifikasi atau filter yang kuat. Konsep utamanya adalah filter kandidat, lalu ada kondisi necessary versus sufficient, jadi itu kondisi yang diperlukan dan kondisi cukup, lalu alat verifikasi. Nah, ini merupakan tabel necessary and sufficient condition untuk optimalitas. Nah, di mana kita berfokus pada permasalahan yang paling bawah yang keempat yaitu yang general constraint problem. Nah, di sini kondisi necessary dan sufficient itu harus saling berketerkaitan atau harus saling memenuhi. Karena jika salah satunya tidak memenuhi, contoh necessary-nya tidak memenuhi, maka itu tidak bisa disebut sebagai solusi yang optimal. Atau jika jika hanya memenuhi necessary-nya saja, maka solusi itu belum berarti menjadi solusi yang optimal. Bisa saja optimal, bisa saja tidak. Nah, teorema yang ada itu akan membahas syarat-syarat perlu atau necessary condition yang ada pada tabel tersebut agar suatu titik itu memungkinkan untuk dianggap sebagai solusi yang optimal. Nah, namanya adalah kondisi KKT yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu digunakan untuk masalah yang memiliki kendala. Nah, syarat ini melibatkan turunan parsial dari fungsi f yaitu do fx bar per do xj. Nah, agar KKT ini bisa dipakai, fungsi kendala G1, G2 hingga Gm harus memenuhi syarat kelayakan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, jika kendala linear, syarat ini biasanya otomatis terpenuhi. Dan jika ada kendala persamaan atau bukan ketersamaan, syarat ini tidak selalu terpenuhi. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Nah, ini merupakan teorema dari kondisi KKT yaitu jika fungsi objektif fx bar dan kendala G1x bar hingga Gmx bar diferensiabel dan memenuhi regulasi kondisi tertentu, maka suatu solusi X bar dapat menjadi solusi yang optimal dari masalah nonlinear programming. Hanya jika ada M bilangan U1, U2 hingga UM yang memenuhi syarat berikut. Nah, ini merupakan ke-6 syarat dari KKT. Dan syarat-syarat ini harus terpenuhi dan syarat-syarat ke-6 ini merupakan necessary condition agar solusinya itu bisa memiliki kemungkinan menjadi solusi yang optimal. Nah, pada ke-6 kondisi yang tadi sudah diperlihatkan, bisa dilihat kondisi kedua memiliki seperti ini dan kondisi keempat memiliki seperti ini. Nah, dari kedua kondisi di atas itu adalah bentuk perkalian yang hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga salah satu dari warna kuning atau persamaan kuning atau persamaan yang warna biru ini harus 0. Nah, akibatnya kondisi 3 dan 4 dapat dikombinasikan. Misalnya persamaan yang ini, yang biru, itu harus sama dengan 0. Atau kalau kurang dari sama dengan 0,
maka UI-nya ini yang kuningnya itu harus sama dengan nol. Begitu juga untuk kondisi yang satu dan kedua. Salah satu dari syarat yang warna kuning ini atau biru ini harus sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita masuk ke corollary. Jika tidak ada kendala fungsional atau constraint tadi, ya, maka M sama dengan nol. Nah, syarat optimalitasnya itu menjadi lebih sederhana untuk M sama dengan nol. Karena setiap constraint atau kendala itu memengaruhi syarat-syarat tersebut. Nah, variabel UI itu berperan sebagai dual variabel dalam nonlinear programming dan secara matematis merupakan pengedal Lagrange. Nah, kondisi ketiga dan kelima pada kondisi KKT yang sudah disebutkan tadi itu hanya memastikan solusi layak atau visible. Sementara kondisi-kondisi lainnya itu membantu untuk memfilter atau menyaring solusinya yang mungkin optimal. Namun kondisi ini yang seperti sudah saya sebutkan tadi, bahwa kondisi ini itu belum menjamin bahwa solusinya adalah solusi yang optimal. Jadi bisa saja optimal, bisa saja tidak. Nah, maka diperlukan asumsi tambahan seperti kekonveksan agar solusi benar-benar optimal yang akan dijelaskan pada corollary berikut. Nah, korolarinya itu berbunyi jika fungsi fx bar adalah fungsi konkav dan kendalanya g1x bar hingga gmx bar adalah fungsi konveks. Nah, masalah ini adalah masalah pemrograman konveks, di mana semua fungsi itu harus memenuhi regularity condition tertentu itu. Nah, maka suatu solusi x bar dapat menjadi solusi yang optimal jika dan hanya jika kondisi teoremanya tadi terpenuhi yang 1 sampai 6. Jadi, kalau kondisi teoremanya tidak terpenuhi, berarti korolarinya juga tidak terpenuhi. Nah, ini merupakan tabel yang menjelaskan syarat-syarat agar untuk konkav atau konveksnya suatu fungsi dua variabel. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan dari menggunakan kondisi KKT ini, yang pertama ya kita harus memformulasikan kondisi KKT yang tadi dari 1 sampai 6, lalu kita harus mengetahui kekonveksan dan kekonkavan dari fungsi tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa menyelesaikan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan yang dihasilkan dari langkah pertama, yaitu kita bisa menggunakan metode deduksi langsung atau metode analisis kasus. Nah, selanjutnya jika masalah tersebut sudah terselesaikan, kita bisa mengidentifikasi solusi yang optimalnya. Baik, terima kasih Antar atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian contoh. Nah, di sini kita memiliki masalah pemrograman nonlinear dua variabel dengan x bar sama dengan x1 x2 yang memaksimalkan x bar sama dengan ln x1 tambah 1 tambah x2 dengan kendala 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 3 dan x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Masalah ini adalah masalah dengan satu kondisi kendala. Masalah ini adalah masalah dengan satu kendala fungsi ya. Maka dari itu kita peroleh M sama dengan 1, yaitu G1 X bar yang 2X1 tambah X2, dan B1-nya adalah yang 3. Yang dapat dianggap sebagai fungsi konveks, karena ini adalah fungsi linear. Dan Fx bar ini adalah fungsi konkav, karena jika kita gunakan tabel A21, sini ada turunan kedua F terhadap X1 dan turunan kedua F terhadap X2. Ini kita kalikan, dikurang turunan F terhadap X1, X2 dikuadratkan sama dengan 0. Ini kita bisa sebut lebih dari sama dengan 0. Lalu turunan kedua terhadap X1 kita dapat min 1 per X1 tambah 1. Karena X1-nya di sini adalah positif, maka otomatis ini adalah kurang dari sama dengan 0. Dan untuk turunan keduanya terhadap X2 kita dapat 0. Itu kurang dari sama dengan 0. Artinya sudah valid bahwa Fx bar ini adalah fungsi yang konkav. Maka dari itu, berdasarkan corollary, setiap solusi X bar yang memenuhi kondisi KKT sudah pasti merupakan solusi yang optimal. Baik, angka yang pertama kita akan formulasikan terlebih dahulu si masalahnya ke kondisi KKT. Untuk kondisi yang pertama di sini kita cari turunan parsial dari fungsi F dikurang sigma 1 sampai 1 dari UI do GI per do XC kurang dari sama dengan 0. Kenapa sigma 1 sampai 1? Karena 1 di sini adalah si M. Ini M sama dengan 1. Untuk J1 dan 2, karena kita memiliki dua variabel. Nah, untuk kondisi 1 J sama dengan 1, di sini kita turunkan fungsi F terhadap X1 dikurang sigma 1 sampai 1 dari UI do GI per do X1. Ini berarti U1 do G1 per do X1. Berarti turunan parsial dari G1 terhadap X1
Maka dari itu kita peroleh 1 per X1 tambah 1 dari si berulang parsial F terhadap X1 dan min 2 U1 dari U1 dikali do G1 per do X1. Lalu kok begitu juga untuk yang kondisi 1J sama dengan 2, itu kita turunkan terhadap X2. Jadi kita dapat 1 min U1 kurang dari sama dengan 0. Jadi sini kita dapat kondisi 1 untuk yang kondisi pertama. Lalu yang kondisi keduanya kita tinggal kalikan masing-masing nomor 1 dari kondisi 1 yang tadi dengan XJ. Berarti yang kondisi J sama dengan 1 kita kalikan dengan yang X1, tapi di sini sama dengan 0. Begitu juga yang J sama dengan 2, berarti kita kalikan dengan X2 dikali 1 min U1 sama dengan 0. Lalu kondisi ketiga di sini kita dapat G1 X bar dikurang BI. Artinya kita dapat 2X1 plus X2 min 3. Min 3 ini dari yang min BI itu. Kurang dari sama dengan 0. Dapat kondisi yang ketiga. Lalu kondisi yang keempat, di sini kita kalikan kondisi ketiga dengan UI. Namun kita sama dengan kan 0. Jadi kita peroleh U1 dikali 2X1 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kondisi kelima dan kondisi keenam adalah kondisi di mana X1, X2, dan U1 di sini adalah non negatif. Nah, di sini ya, cara yang pertama dengan metode deduksi langsung, kita dapat selesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan berdasarkan kondisi KKT tadi. Seperti pada kondisi 1J sama dengan 2, diperoleh 1 min U1 kurang dari sama dengan 0. Akibatnya kita dapat U1 lebih dari sama dengan 1. Sehingga kita dapat min 2 U1 kurang dari sama dengan min 2. Kemudian dari soal juga kita tahu bahwa X1 itu non negatif, jadi sudah memenuhi kondisi yang kelima. Maka dari itu kita dapat 1 per X1 tambah 1 ini positif yang kurang dari sama dengan 1. Akibatnya dari poin 1 dan poin 2 kita bisa dapatkan min 2 kurang dari 1 per X1 tambah 1 dikurang 2U1 kurang dari sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan si 1 per X1 tambah 1 min 2U1 ini ya kurang dari 0. Karena min 1 sudah pasti kurang dari 0. Sedemikian sehingga berdasarkan kondisi 2J sama dengan 1, haruslah X1 sama dengan 0. Kenapa? Karena kondisi 2J sama dengan 1 di sini mengkalikan X1 dengan 1 per X1 tambah 1 min 2U1 tadi. Sedangkan yang 1 per X1 tambah 1 dikurang min 2U1 ini adalah non negatif, otomatis X1 yang harus 0. Supaya menghasilkan perkalian yang hasilnya adalah 0. Lalu pada poin keempat, di sini kita karena U1-nya lebih dari sama dengan 1, maka U1 juga tidak sama dengan 0. Maka berdasarkan kondisi keempat, serupa dengan poin ketiga, di sini kondisi keempat mengkalikan U1 dengan 2X1 tambah X2 dikurang 3. Sedangkan U1 tadi tidak sama dengan 0, maka 2X1 tambah X2 dikurang 3 ini haruslah 0 supaya kondisi keempat ini terpenuhi. Jadi, berdasarkan poin 3 dan poin 4 tadi, kita bisa substitusi X1 ke persamaan di poin keempat. Maka dari itu kita peroleh 2 kali 0 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Akibatnya kita dapat X2 sama dengan 3. Nah, karena X2 sama dengan 3 ini tidak sama dengan 0, maka berdasarkan kondisi 2J sama dengan 2, di sini si 1 min U1 haruslah 0. Jadi 1 min U1 sama dengan 0, kita dapatkan U1 ini nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya kita bisa periksa nih kondisi KKT tadi ada nggak yang dilanggar oleh X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, U1 sama dengan 1. Kalau nggak ada yang dilanggar, maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3 adalah solusi yang optimal untuk masalah ini. Tapi ada alternatif penyelesaian yang kita sebut sebagai metode analisis kasus. Karena masalah sebelumnya ini masih relatif mudah untuk diselesaikan, namun pada kenyataannya mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih sulit dari permasalahan yang sudah dipecahkan ini. Maka dari itu kita mencoba pendekatan lain yang mengkombinasikan setiap kondisi dari kasus ini. Contohnya itu kita mengkombinasikan X1, X2, dan X1 pada kondisi lebih dari atau sama dengan 0 sehingga menemukan kondisi yang logis secara sistematis. Dan di sini kita periksa setiap kemungkinan yang ada tersebut untuk menemukan satu kondisi yang optimal. Dan jumlah kasus yang dapat diperiksa adalah 2 pangkat M tambah N.
Berarti untuk kasus ini karena M-nya adalah 1 dan N-nya adalah banyaknya variabel yang di 2, jadi di 2 pangkat 3 artinya ada 8 kemungkinan kasus yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu kita akan periksa pada slide selanjutnya. Di sini kita dapat perhatikan kalau misalkan U1-nya sama dengan 0. Jika kita gunakan ke kondisi 1J sama dengan 2, yakni 1 min U1, itu kita dapat nilainya adalah 1. Padahal kondisi ini harusnya kurang dari sama dengan 0. Hari ini artinya kontradiksi. Sehingga semua kasus yang menggunakan U1 sama dengan 0 sudah pasti tidak menghasilkan solusi yang optimal. Jadi kita langsung membabat kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4 sekaligus bahwasannya keempat kasus ini adalah kasus yang tidak valid atau tidak akan menghasilkan solusi yang optimal. Maka dari itu kita akan bergerak maju ke kasus yang kelima. Nah, di sini kasus kelima. Kita pakai X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0, U1 lebih dari 0. Sehingga pengalih pada kondisi 2 dan 4 tidak sama dengan 0. Jadi, si temennya ini yang dikali itu haruslah 0. Maka dari itu kita dapat ketiga poin ini. 1 per X1 tambah 1 dikurang 2U1 sama dengan 0. Plus 1 min U1 sama dengan 0. 2X1 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat dari poin kedua itu U1-nya nilainya sama dengan 1 karena 1 min U1 sama dengan 0, jadi U1 haruslah 1. Di sini kita bisa substitusi nih U1-nya ke persamaan pertama ke poin 1. Jadi kita dapat 1 per X1 tambah 1 sama dengan 2 atau X1-nya sama dengan minus setengah. Namun di sini kontradiksi karena asumsi kita adalah X1 itu positif lebih dari 0. Jadi nggak menghasilkan kondisi yang optimal. Oke, selanjutnya kita maju ke kasus yang ke-6. Jadi di sini kita ambil asumsi X1-nya itu 0, X2-nya lebih dari 0, U1-nya lebih dari 0. Sehingga pengalih pada kondisi 2J sama dengan 2 dan kondisi 4 ini tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita serupa dengan kasus kelima, kita dapat yang dikalinya haruslah 0. Jadi 1 min U1 sama dengan 0 dan 2X1 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Namun sama seperti tadi, pada 1 min U1 sama dengan 0 kita peroleh nih nilai U1 sama dengan 1. Lalu pada kondisi keempat, yang 2X1 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0 di sini, kita dapat substitusi nilai U1-nya ke poin tersebut. Sehingga kita dapatkan 0 tambah X2 dikurang 3 sama dengan 0. Akibatnya X2 sama dengan 3. Dan di sini juga kita bisa verifikasi kembali ke kondisi HKT, apakah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, dan U1 sama dengan 1 itu melanggar kondisi HKT yang ada. Nah, di sini kita identifikasi solusi optimal. Berdasarkan metode pertama, ini metode deduksi langsung dan metode analisis kasus yang saat ini, hasilnya itu sama, namun kita bisa verifikasi kembali ke kondisi HKT. Apakah benar hasil tersebut memenuhi kondisi HKT yang ada? Karena syarat utamanya adalah harus memenuhi kondisi HKT. Di sini kita lihat kondisi 1J sama dengan 1, kita dapat minus 1 kurang dari sama dengan 0. Itu true. Lalu pada kondisi 1J sama dengan 2, kita dapat hasilnya 0, itu juga true. Pada kondisi 2J sama dengan 1, kita dapat hasilnya 0, itu juga true. Lalu kondisi 2J sama dengan 2, kita dapat hasilnya 0, itu juga true. Lalu pada kondisi 3, Y sama dengan 1, kita dapat hasilnya 0, itu juga true. Kondisi keempat juga hasilnya 0, itu true. Lalu X1-nya itu lebih dari sama dengan 0, X2-nya lebih dari sama dengan 0. Dan U1-nya juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga tidak ada kondisi yang dilanggar oleh si X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, dan U1 sama dengan 1. Oleh karena itu, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, U1 sama dengan 1, ini adalah solusi yang optimal. Sehingga pada metode yang ini, kita nggak perlu mencari solusi. Kita tidak perlu mempertimbangkan kasus tambahan lainnya. Jadi, baik pakai cara yang pertama ataupun cara yang ini, itu hasilnya sama, dan bisa kita pilih mau pakai yang mana. Dan lebih direkomendasikan cara yang kedua ini. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat nih gambarnya. Pada daerah yang merah ini adalah daerah yang terkena kendala, dan yang kuning ini adalah permukaan si fungsi objektifnya. Pada daerah terkena kendala, si merah itu
kita lihat bahwasannya si titik optimal, yakni adalah X1 yang sama dengan 0, X2 yang sama dengan 3, itu merupakan titik yang memaksimalkan si fungsi objektif tersebut pada permukaan kuning itu. Jadi sudah valid X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3. Oke guys, jadi tadi karena udah dijelasin sama Antar, pengertian, penjelasan sama syarat-syaratnya. Jadi gue juga tadi udah jelasin gimana langkah-langkah dan contoh cara pengerjaannya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk meminimumkan sebuah fungsi. Ada sebuah fungsi Z sama dengan 2x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dengan constraint x1 plus x2 sama dengan 10. Dan x1 dan x2-nya positif. Oke, yang pertama kita diminta untuk mengubah masalah ini ke dalam bentuk standar. Kita tahu bahwa terdapat dua buah constraint dan dua variabel pada soal tersebut. Jadi M-nya 2 dan N-nya juga 2. Nah, karena tadi kendalanya tuh si constraint sama dengan, berarti dia termasuk dalam equality constraint. Tadi kan 1 plus X2 sama dengan 10 kan. Nah, ini kita dapat ubah menjadi dua kendala ketidaksetaraan. Tadi dijelasin juga sama Antar, jadi kita potong jadi 2. Yang pertama jadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 10, dan yang kedua 1 plus X2 lebih besar sama dengan 10. Nah, karena bentuk constraint itu harus kurang dari sama dengan, kita ubah aja, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Kita peroleh min X1 min X2 kurang dari sama dengan minus 10. Nah, dengan konversi ini, kita sekarang memiliki masalah dengan dua variabel dan dua constraint sesuai dengan petunjuk. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai quadratic programming problem karena fungsi tujuannya adalah polinomial derajat 2 atau kuadratik. Dan semua fungsi kendalanya adalah linear. Oke. Buat penyelesaiannya, kita bakal cari dulu nih kondisi KKT-nya kan, tadi kayak yang dia jelasin sama Gopur sama si Antar. Pertama kita ubah dulu masalah ini jadi memaksimumkan, karena si KKT ini cuma berjalan buat memaksimumkan. Karena tadi masalahnya adalah meminimumkan, kita ubah jadi memaksimumkan. Jadi sekarang kita bakal memaksimumkan si X bar, kita kali minus yang tadi si Z-nya, jadinya minus 2x1 kuadrat minus x2 kuadrat dengan x barnya sama dengan 1 dan x2. Kemudian kita tangkap juga fungsi kendalanya, di mana GI x bar itu kurang dari sama dengan BI. Nah, berdasarkan bagian A, kita peroleh nih G1 x barnya sama dengan x1 plus x2, B1 sama dengan 10. Buat G2 x barnya sama dengan min x1 min x2, dengan B2-nya sama dengan minus 10. Kita hitung dulu turunan parsialnya. Turunan parsial si F ke X1 itu min 4X1, turunan F terhadap X2-nya itu min 2X2, turunan G1 terhadap X1-nya itu 1, turunan X1 terhadap X2-nya itu 1, turunan G2 terhadap X1 min 1, dan turunan G2 terhadap X2-nya min 1. Oke. Lanjut, sekarang kita formulasiin yang tadi, karena kita harus formulasi ke bentuk KKT-nya, kita lakuin. Kita akan bakal formulasiin ke soal ini ke masalah KKT-nya berdasarkan teorema yang tadi ya. Di sini yang pertama yang aturan pertama tadi, untuk J sama dengan 1 dan 2 kita dapat ini. Untuk J sama dengan 1 kita peroleh tadinya turunan-turunan dimasukin aja ke rumus yang tadi. Untuk J sama dengan 1 kita peroleh min 4x1 min U1 plus U2 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk J sama dengan 2-nya masukin lagi, kita peroleh min 2x2 min U1 plus U2 kurang dari sama dengan 0. Sekarang masuk ke kondisi kedua. Sama ada J1 sama J2. Untuk J sama dengan 1-nya kita peroleh X1 dikali min 4X1 min U1 plus U2 sama dengan 0. Untuk J sama dengan 2-nya kita peroleh X2 dikali min 2X2 min U1 plus U2 sama dengan 0. Oke, sekarang ini kondisi ketiganya. Kondisi yang GI X bar dikurang BI kurang sama dengan 0. Ini untuk G sama dengan 1 dan 2 kita peroleh. Untuk sama dengan 2-nya ini kita tinggal pindah ruas saja sebenarnya. X1 plus X2 kurang dari X1 plus X2 min 10 kurang dari sama dengan 0. Terus yang untuk yang G2-nya berarti pakai yang B2. Jadi min X1 min X2 plus 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk yang keempat, sebenarnya yang keempat itu yang kondisi ketiga cuma dikaliin sama UI aja. Berarti tinggal dikaliin sama U1 sama U2 dapat ini. Untuk kondisi kelima, X1 sama X2-nya harus positif. Untuk kondisi keenam, U1 sama U2-nya harus positif. Udah tidak punya kondisi KKT-nya.
Lanjut, kita bakal gunain si KKT ini buat dapetin solusi yang optimal. Nah, masalah ini itu punya dua kendala fungsi. M-nya dua, tadi kan udah sebutin. Yaitu G1 X bar-nya itu X1 plus X2, dan G2 X bar-nya sama dengan min X1 min X2, yang bisa dianggap sebagai fungsi konveks. Selain itu, Fx bar adalah fungsi konkav. Karena itu, setiap solusi dari X bar yang memenuhi kondisi KKT sudah pasti merupakan solusi optimal. Jadi udah jelasin sama Antar masalah itu. Nah, untuk buat ngebuktiin bahwa si Fx bar ini konkav, kita lakuin ini. Kita lakuin turunan parsial. Pertama turunan kedua si F terhadap X1-nya, itu min 4. Terus turunan kedua si fungsinya terhadap X2-nya itu min 2. Sama turunan turunan si F terhadap turunan X2, itu 0. Kita masukin ke tabel yang tadi ditunjukin sama Antar. Ini buat kondisi yang pertama dia sama dengan 8, besar dari sama dengan 0. Terus buat kondisi yang kedua dia minus 4, itu kurang dari sama dengan 0. Terus buat kondisi yang ketiga itu minus 2, itu kurang dari sama dengan 0. Berarti ini memenuhi sifat yang konkav. Berarti si Fx bar ini konkav gitu ya. Nah, lanjut kita bakal pakai metode analisis kasus buat nyari nih mana titik yang optimal. Kasus 1 sama kayak tadi ya, kita ngelakuin brute force sebenarnya. Cuman insya Allah ini bakal lebih cepat. Proses yang pertama kita coba untuk semua elemennya sama dengan 0. 1x2, U1 sama U2-nya 0. Tapi kita temuin di kondisi untuk yang ini, di kondisi 3 untuk sama dengan 1. Di sini kalau kita masukin, itu ternyata hasilnya 10. Tapi kan syaratnya harus besar sama dengan 0. Sementara 10 itu kan lebih besar sama dengan 0. Makanya dia kontradiksi. Makanya kasus ini tidak memenuhi. Oke, kasus yang kedua, gimana kalau X1-nya lebih besar sama dengan 0 dan sisanya 0 semua gitu. Dan kasus ketiga, X1 sama X2-nya 0, terus X1 U2-nya sama dengan 0. Nah, kita dapat pengalih pada kondisi yang kedua untuk sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Maka haruslah si kondisi kedua untuk sama dengan 1 ini itu min 4x1 min U1 plus U2 sama dengan 0. Tapi kita perolehnya min 4x1 min 0 plus 0 itu kita peroleh 1 sama dengan 0. Ini kontradiksi dengan yang tadi kita ambil bahwa 1 sama dengan X1 harus besar daripada 0. Makanya ini kontradiksi. Makanya dua kasus ini untuk kasus 2 dan kasus 3 itu nggak memenuhi. Oke, next. Kita coba kombinasi lain. Jangan putus asa. Lanjut kita coba kasus 4. Kasus 4 ini kita coba kalau X1, X2, dan U1-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Dan U2-nya itu 0. Sehingga pengalih pada kondisi 2 nggak sama dengan 0. Maka jelas, haruslah si kondisi 2 itu untuk J berapapun, kita peroleh min 4x1 min U1 plus U2 sama dengan 0. Untuk J2-nya min 2x2 min U1 plus U2 sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan tersebut, peroleh min 4x1 sama dengan min 2x2. Menghasilkan 2x1 sama dengan x2. Lalu pada kondisi 3, jelas kalau x1 sampai x2 sama dengan 10. Sedemikian sehingga, kita lihat x1 plus 2x1 sama dengan 10. Akibatnya x1 sama dengan 10 per 3. Akibatnya lagi x2 sama dengan 2 dikali 10 per 3. Jadi 20 per 3. Tapi nih, kita kan dapat perolehan ini nih, persamaan min 2 20 per 3 dikurang U1 sama dengan 0. Artinya U1 sama dengan min 40 per 3. Tadi kan di awal kita sebutnya U1 itu harus positif. Sementara dari sini kita dapat U1-nya negatif. Ini kontradiksi. Berarti kasus keempat ini nggak memenuhi lagi. Next guys, jangan menyerah. Buat kasus kelima. Sekarang ini bedanya gimana kalau kita tuker nih U1 sama U2-nya. Sekarang U1-nya yang 0, U2-nya yang positif. Kita dapat sebenarnya ini sama, tapi di ujung kita dapat beda. Tadi kan kita, berarti nanti di ujungnya kita dapat X1 plus 2x1 sama dengan 10, dapatnya X1 sama dengan 10 per 3. Akibatnya kita dapat X2 yang sama dengan 20 per 3. Kita periksa nih, 2, min 2 dikali 20 per 3 dikurangi 0 ditambah U2 sama dengan 0. Dapatnya U2 sama dengan 40 per 3. Oke dong, ini 40 per 3 ini oke kan? Nah, itu kan udah dapat, kalau kita udah dapat kandidatnya, tadi kandidatnya itu X1-nya sama dengan 10 per 3, X2-nya 20 per 3, U1-nya 0, dan U2-nya 40 per 3. Kita cek, kita masukin semua kandidat ini ke 6 syarat KKT yang tadi. Apakah ada yang dilanggar?
setelah dicek ternyata tidak ada yang dilanggar nih dari syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, syarat 5, dan syarat 6. Nah, karena nggak ada kondisi yang dilanggar oleh komisi tadi S1, X2, U1 dan U2, maka oleh karena itu solusi ini S1 sama dengan 10/3, X2 sama dengan 20/3, U1-nya 0, U2-nya 40/3. Kita nggak perlu mempertimbangkan kasus yang lainnya. Makanya ini udah dianggap optimal. Gitu. Nah, ini grafiknya gimana, Gopur? Oke, kasih. Lanjut Gopur ya. Ini kita bisa lihat grafik yang memaksimalkan dari fungsi objektif yang sudah kita modifikasi. Fungsinya itu adalah yang grafik kuning ini, permukaan yang warna kuning. Namun dengan kendala yang ada, itu hanya menghasilkan daerah terkendala adalah yang garis merah ini. Dan jika kita perhatikan lagi, dengan X1 sama dengan 10/3 dan X2 sama dengan 20/3, di sini sudah memaksimalkan si daerah terkena kendala tersebut. Jadi sudah valid, kondisi ini juga optimal. Lalu, bagaimana jika fungsinya tidak kita modifikasi? Apakah dia benar-benar meminimumkan dari fungsi objektifnya? Nah, di sini juga kita bisa lihat pada tampilan di sini, permukaan yang berwarna ungu adalah permukaan dari fungsi objektif yang meminimiskan, dan daerah kendalanya adalah daerah yang garis tersebut. Dan di sini juga terlihat titik dari X1 sama dengan 10/3 dan X2 sama dengan 20/3 di sini meminimiskan si kendala tersebut. Jadi sudah kita dapatkan titik tadi adalah titik yang optimal meskipun kita modifikasi sedikit pada fungsi objektifnya, namun di sini juga hasilnya serupa untuk si bentuk asli dari fungsi objektifnya. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.